أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد. Al-Mukarram, Muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, khusus pada ibunda, umi, abah syarifah, baharun sekeluarga, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian kita yang insyaallah dalam rangka membaca kitab Hidayatus Salikin yang biasanya dibaca pada sore hari Rabu untuk ibu-ibu, dan kitab Mursyidul Amin. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid darain amin. Athaniyata asyara annaha hirzu minasyaitan. Ke-12 bahwasanya zikir itu memeliharakan daripada syaitan. Maknanya kelebihan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir yang dibacanya apabila yang membaca itu betul-betul orangnya beriman kepada Allah, artinya yakin, maka orang itu akan terpelihara daripada tipu daya syaitan. Syaitan dicipta Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlihat kepada manusia karena tidak bertubuh jasmani. Dia dicipta daripada api, kita daripada tanah. Allah mencipta syaitan agar supaya umat Rasulullah atau zuriat Adam banyak berisi pahala, tinggi derajat di dalam surga. Karena tidak ada satu kebaikan yang kita perbuat kecuali akan ditantang, dimusuhi, diganggu oleh syaitan. Sehingga kalau orang itu bisa mengerjakan kebaikan, berarti dia sudah selesai melewati gangguan, tantangan, musuhan syaitan. Sehingga lalu hikmahnya itu adalah untuk membesarkan pahala kepada kita. Bagaimana kalau ada syaitan, kadang-kadang pahalanya, sehingga kayak orang berkelahi aja, kayak orang berlomba aja, kayak orang harus saling mencari siasat kayak apa supaya menjadi pemenang. Kita melihat syaitan itu sekalinya diulah oleh Allah Ta'ala, dia menantang Allah. Dia berjanji sebab Allah menjauhkan dari rahmatnya, syaitan dikutuk oleh Allah,
Karena Nabi Adam datu kita, sehingga dia berjanji seluruh zuriat Adam menjadi musuhnya. Dia akan menyesatkan kita. Nah, kita kalau lulus selamat, nah itu sangat berharga. Amalannya nang apa? Yaitu zikir. Apabila kita berzikir tapi seluruh jiwa, bukan hanya di lidah. Di lidah aja la ilaha illallah. Sementara bunyi, sementara ada suara itu, sebatas suara itu, sebatas itu berjauh ya. Tapi syaitan itu mendekat kepada kita lebih cepat daripada bahasa detik. Orang habis kesurupan dibacakan ayat kursi, hilang, hanya nimbah bacakan kesurupan pulang. Karena tidak ada batas pada syaitan alam, dia seperti detik. Tapi begitu berzikir yang tulus sampai ke dalam wujud kita ini kada kelihatan lagi. Syaitan kada ketemu sama kita. Jika orang berzikir dengan lidah la ilaha illallah, dia masih melihat kita, tapi dia berjauh. Allahu Akbar, itu dia larilah syaitan. Sekadar suara orang itu berapa kilo suara itu jauhnya ya sampai itu. La ilaha illallah, selesai aja dia datang lagi. Karena tidak ada kata detik, tak selesai dia datang. Nah, ini yang dikhawatirkan. Seseorang meninggal dunia kalau hanya dia belajar zikir dengan lidah saja tanpa dia harus meliput kepada hatinya, rohnya, napasnya, seluruh rasa di dalam badannya, ini khawatir. Begitu akhir umur, tidak bisa zikir itu tulus sampai kepada seluruh jiwa. Itu jadi perlulah zikir diamaliakan setiap hari, sekurang-kurangnya habis salat 3 kali. Zikir la ilaha illallah, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui olehmu iman kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Untuk memperkuat di dalam. Di luar ini ada perlu karena musuhnya bukan dengan senjata, tapi dia dengan tipu daya, dengan keinginan di dalam jiwa. Ada manusia tuh, isi di dalam hatinya ingin, sudah masuk dia. Sesuatu yang diingini, di situ disebut hawa nafsu. Di hawa nafsu itu ada syaitan. Sehingga oleh Rasulullah syaitan masuk ke dalam jiwa manusia, laksana melewati peredaran darah. Di mana ada darah, di situ syaitan bisa masuk. Dengan darah yang di dalamnya ada kata nafsu. Nah, dari itu darah itu sangat bisa cepat sekali maulah manusia. Aja kita terbawa. Orang sakit kepala karena darah. Orang asam urat darahnya. Apa selalu darah. Tergantung sih. Itu kan masalah penyakit kita bicarakan ini. Apabila seseorang berzikir, maka syaitan itu akan melihat lawan kita. Rasulullah SAW mencontohkan seseorang suami dengan istrinya. Apabila membaca doa, maka syaitan akan melihat. Orang lain tidak ditutup oleh Allah. Allah satar, menutup. Itu tidak ada bacaannya, maka syaitan bergabung. Kita makan, syaitan ikut makan, kita tidur, kita suami istri ikut juga. Karena tidak ada di dalamnya zikir. Nah itu sangat pentingnya zikir. Bahwa zikir itu memeliharakan daripada syaitan. Kita aja lagi, artinya sudah ada senjata ditaruh di dalam diri kita, yaitu zikir kepada Allah. Tapi ingat zikir tadi, menyeluruh belajar. La ilaha illallah, hati Allah.
Napas Allah, jantung Tapi ini zikir diambil daripada Abi Hasan Sajali. Di lain cukup di la ilaha illallah Allah. Dua. Allah, napas zikir jantung. Itu dari Abi Hasan Sajali, Tarekah Sajalian. Ke-13, bahwa zikir itu memelihara daripada api neraka. Asal nilah asyarah anahizu minan nar, bahwa zikir itu memelihara daripada api neraka. Api neraka, nah itu makhluk juga, dicipta oleh Allah. Surga makhluk juga dicipta oleh Allah. Kita ini makhluk juga dicipta oleh Allah. Artinya ampunnya itu Allah Ta'ala. Ampunnya surga, ampunnya neraka Allah Ta'ala. Kita manusia ini dijanji oleh Allah apabila takwa masuk surga. Apabila kita menyekutukan Allah, masuk neraka. Allah tidak pernah merubah janji. Itu tolong dijaga, jangan menyekutukan Allah. Jangan syirik bahasa Arabnya. Bahasa kita jangan menduakan Allah Ta'ala. Apa aja lalu jadi dua, jangan. Kita sebenarnya kehendak tak amannya masuk ke neraka. Kenapa? Tahu isinya adalah siksaan. Neraka itu api, kada ada bandingnya dengan api dunia, kada ada banding derajatnya. Dititis ke dunia ini hanya sekadar jagung kecil. Dunia ini labur menjadi habuk. Bumi ini ada artinya. Apalagi neraka yang besar itu tidak pernah penuh. Ya masih adakah lagi dia bertanya. Sedangkan kita akan berakhir apabila ada ke neraka, ke surga. Neraka dahulu kita lewati, baru surga di sebelahnya. Laksana kita di Balikpapan hendak menuju Penajam, harus melewati dulu laut antara Balikpapan dan Penajam. Ada kawah. Surga kayak itu juga. Di bawahnya neraka, di atas neraka jembatan. Di ujung jembatan surga. Neraka berlapis-lapis sampai 7 lapis. Kayak apa ini? Sedangkan kita keluar asalnya dari surga. Keluarlah ke bumi. Diulah oleh Allah Ta'ala, di bumi ini ada wujud mati. Mati, roh kembali. Di alam barzah dikumpul. Orang beriman dikumpul. Orang kafir dikumpul. Setelah itu dibangkit daripada di mana kubur kita. Di mana kita berkubur, di situ tanah yang dicipta oleh Allah diambil dari ulah jadi badan. Ada kaum memilih dan kada tahu, jadi rahasia Allah Ta'ala. Ya, di Makkah orang diambil tanah di Makkah meninggalnya. Kubur orang di sana, yang tanahnya di sana. Itu yang dinamai rahasia, jadi badan. Di mana kubur, dari situlah dibangkit. Alam ini menjadi tidak ada lagi, hanya dataran. Ganti, tetapi di mana kita berkubur, dari situ menuju disebut mahsyar.
Artinya hidupnya ini sangat rumit. Kenapa? Karena perjalanannya tidak ada henti. Henti terakhirnya hanya di tempat dua, ada surga, neraka. Dua saja, siapapun orangnya. Tapi lainnya ada ke surga, ke neraka. Kayak apa kita nih? Sedangkan kita di waktu hidup lapar susah, kada nyaman lapar. Kering, sakit, kada nyaman juga. Kekurangan hidup, kada nyaman juga. Duit banyak tapi kada kawa dimanfaatkan, kada nyaman. Di rumah, keluarga kada nyaman, kada damai, bakal lahir aja kada nyaman juga. Kada banyak berduit. Artinya sesuatu yang kada nyaman, sesuatu yang di dunia ini kita kada mau. Apabila kada nyaman, walaupun pikiran aja susah, kada nyaman juga. Tak bawa di dalam perjalanan hidup. Artinya kita sebenarnya hendak nyaman ya, mulai lahir sampai mati. Tapi dilihat perjalanan tuh kadang nyaman, kadang apa, kadang orang sehat, sakit, kadang orang itu bina banyak berduit, kadang kekurangan duit. Nah, ini perjalanan hidup. Seluruhnya itu hanya memberikan satu ujian, satu percontohan untuk akhir. Yang akhirnya apabila kita masuk di dalam neraka tidak ada lagi kenikmatan. Seluruhnya kesusahan aja. Kada ada lagi per jam, kada ada per detik, setiap waktu kata hidup maka seluruhnya susah. Sehingga hidup kah mati orang tahu lagi. Karena susah aja. Sehingga orang berkata di neraka, saya tidak pernah mendapatkan apa yang namanya nyaman. Padahal di dunia orang besar. Orang nyaman. Tapi begitu masuk ke neraka kan ingat lagi nyaman di dunia itu habis sirna dengan sakitnya. Lalu kita di dunia ini bagaimana sih caranya agar supaya kita jangan sampai masuk ke neraka? Ternyata amaliyahnya zikir. Irzu minan nar, zikir tadi memelihara daripada masuk ke neraka. Mudahnya baca la ilaha illallah, tapi dipahami. Makanya itu jadikanlah zikir menambus seluruh diri kita. Kulit bulu, kulit urat, tulang, daging, darah, lemak, sumsum, seluruhnya tambah zikir. Itu di dalam orang belajar tauhid tuh jadikan seluruh darah dagingmu zikir. Melewati mengamalkan daripada hadis Rasulullah, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Bacaannya la ilaha illallah. Anak bisa aja, orang tua bisa juga, orang awam bisa juga, orang alim sama. La ilaha illallah. Apabila orang membaca tuh la ilaha illallah, orangnya yakin. Artinya masuk seluruh jiwanya dan seluruh rahasia apa yang di dalam jiwanya, maka orangnya itu terpeliharalah dirinya, badan ini, jiwanya, roh tuh, daripada api neraka. Turun kita putar ke dunia ini. Apa sebabnya orang itu mendapat kesusahan, mendapat kada nyaman seluruhnya di dunia? Karena kada tahu di Tuhan. Jikalau ia tahu dia punya Allah, kesusahan itu menjadi kenikmatan, timbul sabar diri. Hidup nih. Diri kita berubah-ubah. Hati kita pun berubah-ubah. Badan berubah dari kuat menjadi lemah. Anak-anak menjadi orang tua, dari orang tua menjadi lanjut usia. Badan sehat menjadi sakit. Ada berubah. Tapi kalau tahu orang merubah-ubah itu Allah, kita hanya menerima.
Apa yang kita kayak kada ridha, kayak menantang, kayak kada terima. Kenapa? Kita hamba. Hamba pada zahir syariat, orang yang dijual beli, artinya perbudakan. Manusia ini perang, kalah perang, dia jadi tawanan. Tawanan itu hukumnya budak, boleh dijual pada zaman dahulu. Maka dijuallah dia karena merdeka dirinya nih. Orang yang membeli menjadi sayyid, tuannya. Dia budak. Si budak itu apabila bekerja dengan izin tuannya, hasil pekerjaannya masuk di dalam hasil tuannya. Budak seikungan di dalam jaminan tuannya. Makan, minum, tempat tidur. Bekerja seluruhnya apa? Semua entah. Kada budak. Apa yang dikerjanya kembali kepada tuannya. Kada ada mempunyai milik diri karena dirinya terjual kepada pembeli si budak. Apa kada ada apa? Maka apabila dia lari dari tuannya, maka di dalam Islam tidak diterima orang itu amal fardu dan amal sunnah. Bisa apabila dia tidak bertobat atau dia tidak minta ridha, bisa berbahaya iman. Fardu sunnah kan diterima. Karena sekarang kan perbudakan sudah dihapus di negara. Kita ini lebih daripada budak. Kita ini nang maulah seikungan Allah sorangan aja, Allah Ta'ala maulah. Dicipta Allah dari tanah, kemudian dari air, Yuli Adam. Air setitis air, meni air hina, sperma berubah darah, darah berubah daging, berubah bentuk jadi manusia. Keluar perut ibu, ibu hanya mengandung bukan mencipta. Bapak hanya titisan rahasia di sulbi, itu ada kalam Allah, ada kun di sulbi abah, keluarlah kun tuh jadi darah, jadi air, berubah ada apa so itu. Abah tidak bisa mencipta, ibu pun tidak bisa mencipta, mengandung. Terjadilah antara dua air menjadi manusia. Itu pun tergantung Allah, lelaki perempuan. Keluar jadi kita ini, jadi lelaki. Sudah kita tuh aku ya Allah kada terima, kenapa aku garing? Nah ini kan kesalahan kita. Artinya menyalahkan sesuatu yang di dalam perjalanan hidup kita kepada Allah. Sedangkan kita kada berhak. Kita hanya seorang hamba. Apabila diberi nikmat suruh bersyukur. Diuji dengan bala disuruh bersabar. Pandang seluruhnya datang daripada pencipta itu Allah tadi. Nah ini nang pertama, nang dijadikanlah hidup nang ini menjadi ujian. Kebaikan ujian, kesalahan ujian. Diri kita sendiri ujian kepada kita. Orang lain ujian kepada kita. Dan seluruh alam semesta ujian kepada kita. Daripada harta benda, pangkat dan seluruhnya. Kada ada ngapa-ngapa nah itu. Hanya ujian aja. Isinya, betulkah kita mengata La ilaha illallah, saya hanya punya Tuhan Allah. Nah ini hidup. Di situ ada suruh duduk di majelis ilmu, bergaul dengan ilmu, dengan Quran, dengan hadis. Berziarahlah kepada para aulia, baik mereka hidup, ya mati. Ambillah percontohan mereka. Karena mereka mati dalam keadaan semua khatimah. Seluruh itu perjalanan untuk menjadikan kita hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur. Di sini dilatihlah di majelis dikasih air. Sambil duduk aja dikasih air apa semua supaya belajar bersyukur. Kalau perlu ini ada teh di muka nih, di samping-samping dulu lah kan termos nenggana teh biar itu gelasnya plastik tuh. Seminggu sekali mau lahkan. Tara kita bawa dari rumah, bila ada kelebihan bisi termos nenggana isi teh. Kada nyaman minum dong di muka aja nang minum. Yang di tengah-tengah sebelah situ kada minum, kada nyaman juga. Asa bakalangan menalan.
Kayak apa sama pada aja kita satu majelis. Kita nang di mukanya aja, makan nang kepala kambing aja. Nang di belakang buntut aja, kada nyaman juga. Ada perasaan hati itu. Ya bisa jemaah atau atur ini diulahkan nang kayak termos bulan puasa. Tapi biasa ada bulan puasa termos nang gana isinya teh, kopi. Itu saya kongpokang na picek. Isinya kada ada lain, bukan apa-apa, belajar bersyukur. Di majelis saja apa dimakan, jangan sopanonkan, belajar bersyukur Allah Ta'ala. Majelis ilmu, majelis orang bersyukur. Apalah aku no abdan, para jana Rasulullah, ya Rasulullah pian bala pahala apa ibadah. Sampai kaki sampian bangkak, sampian sudah diampuni dosa. Kalau ada dosanya kada ada juga. Ya kalau takkan menjami wa ta'akhir. Rasulullah apa jawabannya? Aku ini hendak maulah diri supaya hamba bersyukur. Inilah majelis. Dari kata sabda Rasulullah apalah aku nu abdan syakura timbul majelis-majelis ilmu, timbul masjid, timbul apa. Itu di Madinah sangat indahnya masjid itu melajari apalah aku nu abdan syakura. Mekah apalah aku nu seluruh itu. Dah jalanlah hidupnya ini. Tapi jalan melihat negeri-negeri yang bermacam, pala aku nu abdan syakura. Bersyukur dari seorang. Jadi hamba sebagai hamba yang betul-betul peradaban, punya akhlak kepada Allah. Terima kasih Allah Ta'ala mencipta wujud kita di dunia. Bersyukur, berterima kasih. Kata bahasa alhamdulillah. Jadi ini akhirnya karena terlatih, langkah ini terlatih. Pian sorangan lagi, kada ada masalah lagi. Karena sudah terlatih. Ada kawan sorangan melatih syukur untuk kada bakawan. Karena bagiran, karena kita kada melihat diri. Melihat diri kita ini sorangan aja, ada kawan timbul. Kecuali karena melihat ada nang di bawah kita, ada nang di atas kita. Timbul baru bisa sabar, timbul bisa syukur. Berarti bergaul. Pergaulan itu ada kalanya seperti ini, ada kalanya berjalan. Isinya itu aja. Melihat untuk memberikan kekuatan dalam diri kita iman. La ilaha illallah. Begitu dibaca, nah itu maka orang tadi terdindinglah dirinya daripada masuk ke dalam neraka. Apalagi kawa akhir umur baca la ilaha illallah. Orang itu masuk surga kada berhisab. Apa sangat mudahnya nama ya zikir. Kita cari-cari kayak apa supaya kita nang ini dijamin masuk surga. Sekalinya di diri kita jangan bahasa orang bahari tak jejak talincai amalannya. Kalimah la ilaha illallah. Nah itu aja dibaca, diamaliakan, jadi akan wirid. Jadi akan menjadi laksana kita makan pagi, makan sore, laksana kita tidur malam. Artinya zikir disayangi, bujur-bujur untuk menjaga kesehatan kita. Makani badan, minumi, tidur, istirahat. Zikir itu disayangi kayak itu juga. La ilaha illallah. Sayangi. Isi menyayangi yaitu ingat. Zikir, ingat. Nah, tadi apabila hidupnya ini ingat apa aja seluruhnya. Tidak ada yang bisa memberi, menegah, menentukan, mengatur. Hanya satu, yaitu Allah. Terus dikembangkan ini dalam hati. Apabila kebaikan bersyukur, apabila nang kada baik bersabar. Zahir keperbuatan taat ibadah bersyukur, jangan menjadi sombong. Kita tersalah dalam kemaksiatan yang tegah oleh Allah, dilarang seluruhnya, beristighfar dan bertobat. Astagfirullahaladzim. Jangan menjadi orang yang putus kepada Allah. Lalu kayak Allah kada ada, jangan seperti itu. Nah ini lalu an-naharzu minan nar, bahwa zikir itu memelihara daripada api neraka. Dua sudah, zikir. Syaitan musuh kita, ya kita berzikir la ilaha illallah kah di hati Allah, di napas kahu Allah, bajauh syaitan.
hendak datangnya ke kita nih mengganggu, hilang badan kita nih kada kelihatan tapahuru, setan kada melihat kita, tapi kita melihat setan karena bertanda setan. Ada tandanya rupa daripada setan itu jelek. Rupa wujudnya itu wujud yang paling jelek yang pernah kita lihat, baik dimanapun itu setan. Kalau wujud Rasulullah wujud yang paling cantik, wujud yang paling indah Rasulullah. Ada lagi mana nih sih den? Kayak itu jua jahirnya, perbuatannya perbuatan yang paling jahat setan. Perbuatan yang sangat indah baik itu dari Rasulullah. Artinya bisa memenandui itu. Suatu saat manusia ini garing, itu tak kasubalah. Artinya bahasa orang Bahari itu tak alam ruh, tak alam misal. Anda melihat macam-macam nih, tahu tuh. Melihat pina kayak itu, auzubillah bacaannya. Melihat yang indah apa sudah, alhamdulillah bacaannya. Tak kadang lihat dah. Begitu baca auzubillah hilang, nang kada baik. La ilaha illallah hilang, nang kada baik. Begitu nang indah-indah, alhamdulillah. Dia makin bertambah. Karena nikmat la insyaallah la azidan kan bertambah. Bagaimana asalnya halus, bagaimana jadinya. Nah, ini dibawalah di waktu garing apa seluruhnya. Nah, itu enggak ada ilmunya, takutan ya, kuriak. Nah, pakai dilihat ujar kain yang beri takutan ya, bacaannya kayak kada belajar lagi anum. Udah jadi kai, melihat hantu lu takutan. Orang lagi anum belajar, bejikir aja guru, bejikir aja kita, bejikir aja para aulia. Ternyata auzubillahi minasyaitonir rajim. La ilaha illallah. Hilangnya ada apa-apa. Jadi orang yang menjaga nih tenang juga tahu empat. Nyamannya kayak jangan. Kayak itu nih beberapa orang danang belajar. Hadir di majelis ini meninggal dunia. Kadang keluarganya tuh bingung di mana guru. Dia nyatakan aja di Manggar aja. Ada dapat dilajari juga hanya kelebihan apa seluruhnya. Tapi meninggal dunia lebih daripada orang yang dijamin masuk surga. Bayar 1 juta masuk surga biar celai. Anak mati kok kuriak orangnya. Takutan man hantu. Jangan tolong lalui dulu aku hanya kau masuk surga. Nang menjamin tadi ulun tak salah jene. Ini mah aku tak salah di sana kita nang berbahaya. Belajar nang baik-baik aja. Pelajari ilmu nang Ahlus Sunnah wal Jamaah, amaliyah nang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagus saja matinya. Ada perlu dijamin-jamin masuk surga. Karena Rasulullah aja kalau nang menjamin tuh boleh, nang lain pada Rasulullah kada ada nang kawa menjaminnya masuk surga kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah bertinggal kita amaliyah. Baca la ilaha illallah masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Itu dah. Ke-13 wa zikir itu melihara daripada api neraka. Arbi ni'matu min alika anjala min zakin abja'alka min ghafilin. 14 nikmat dari Allah tak semua bahwa ia menjadikan akan dikau dari orang yang menyebut Allah dan tiada ia menjadikan akan diri orang yang lalai daripada menyebut Allah Ta'ala. Kita berzikir kemudian berkumpul-kumpul di majelis zikir apa seluruhnya itu ujar sidin kelebihannya sebenarnya adalah nikmat dari Allah. Artinya pemberian yang sangat berharga dari Allah. Ibarat orang pegawai itu penghargaan presiden. Penghargaan Sipulan bin Sipulan dia penghargaan. Diundang seluruh kawanannya. Wikung jadi dapat penghargaan. Teladan orangnya. Ini orang yang berzikir sebenarnya dirinya itu dihargai oleh Allah. Itulah makna nikmat. Karena apabila ia nikmat berharga, tapi apabila hanya sekadar kata hidup aja, itu sabadataan hidup. Orang yang bermukmin hidup, orang yang kafir hidup juga. Tapi orang mukmin diberi nikmat iman, orang kafir kada diberinya hidup aja. Hayat, malah hayatud dunia adalah kehidupan kalau bacaannya dunia ini.
tipu daya, mata'ul gurur, kan kayak itu atau kehidupan. Lalu kita ini duduk di majelis ilmu, sebenarnya pian itu dihargai Allah Ta'ala. Badan pian dihargai Allah, ruh pian dihargai Allah, hati pian dihargai Allah. Rasa yang ada di seluruh jiwa sampai ke ruh dihargai oleh Allah. Buktinya apa? Keluarlah di dalam kehidupan pian kebaikan. Duduk di majelis ilmu, mendengar majelis ilmu, kemudian pian berzikir la ilaha illallah. Seharusnya sampean kada ada lagi kesedihan. Kenapa? Karena nikmatnya gana. Turun kita ini hanya beberapa orang aja yang hadir. Nah, manusia yang ini kada kau dihitung berapa jumlahnya. Sebagian kecil yang ada di sini yang dapat nikmat pemberian Allah hadir di majelis ilmu. Lalu disuruhlah si kitanya nanti kalau kawa baik di majelis ilmu, kita sendiri di rumah, di waktu kita dalam keadaan suci berwudu, di waktu kita kada berwudu, jangan lepas daripada kata zikir. Berzikir bisa mudah aja. Kenapa tadi? Zikir itu nikmat datangnya langsung ada dari proses siapapun dari Allah. La ilaha illallah itu izin Allah Ta'ala mengucap namanya di lidah kita. Sedangkan lidah kita ini kada suci. Allah namanya pun suci tapi diizini. Di lidah yang kada suci keluar asma Allah. Kemudian hati kita bilang hati ini penuh dengan kehitaman, kekotoran, zulmah, kegelapan. Tapi Allah izin kalimah Allah di dalam hati. Napas kita ini angin, berdebu bapak, anginnya apa seluruhnya kotor. Diizini oleh Allah begitu. Dia masuk ho, begitu dia keluar Allah, ho Allah. Itu nikmat nang panggenanya. Mati kita kada pernah lupa jadinya. Kada ditulis oleh Allah kepada orang nang lalai. Seluruh manusia, selama orang itu bernama manusia, pasti sama, kada berbeda. Dia punya hati, dia punya ruh, dia punya anggota. Tetapi orang yang kada diberi nikmat oleh Allah, hatinya kada ada kalimah Allah. Napasnya kada ada kalimah hu Allah. Lidahnya kada ada kalimah la ilaha illallah. Badan rasa ni kada pernah duduk sakadudukan dengan orang yang berzikir, sedudukan dengan majelis ilmu. Kada diberi orang. Ada sama, rangkanya sama, alatnya sama seluruhnya. Tapi dipilih oleh Allah hanya khusus orang yang Allah ridha kepada mereka diberi. Apabila Allah kada ridha kada diberi orang. Kita sangat bersyukur tanda bahwa Allah ridha kepada kita dengan amalia zikir la ilaha illallah. 3 ini aja. Jadi bahasanya kadang alih ibu-ibu dan memaham. Nah ini hanya masuk dalam kalimat la ilaha illallah sekalinya gananya kelebihannya sampai kalimatnya itu memelihara daripada neraka. Syaitan seharusnya dia mampu mengganggu kita, tapi begitu dia mendekat hilang wujud kita kada kelihatan. Tanpa huruf yang di dunia kita waktu ini kada melihat syaitan, begitu kita berzikir syaitan pulang kada melihat kita. Kenapa? Karena mencipta Allah. Kita cipta Allah, didinding oleh Allah dengan nur Allah, kada ada lagi kita. Syaitan kada kawa lagi mencari, pandang ganggu, kada ada lagi. Neraka makhluk Allah tugas untuk menyiksa orang yang mensekutukan Allah, orang yang zalim. Tapi begitu Allah dinding neraka itu dengan sebab kalimat zikir la ilaha illallah, kada ada lagi neraka. Sudah menderusut ke surga orangnya. Padahal dosa kebanyakan. Tapi Allah ridha. Terserah pencipta seluruh dosa. Kalau orang mencipta, begitu diampuni, kau ampuni, kau terima tobatnya, selesai. Kada berdosa lagi kita. Dan amaliyahnya zikir. Bagaimana agar supaya dalam hidup ini senang aja hati. Pandanglah apa yang ada pada diri kita. Nikmat. Jangan memandang bala walaupun seulah bala. Karena di dalam bala itu ada hikmah nikmat. Sakit parut kita. Bawa kawisi sekali behira. Keluar kotoran. Sakitnya itu kayak bala. Tapi dibawa letakkan bujur-bujur. Duduk di wisi. Keluar kotoran. Hilang.
jadi nikmat sekalinya, kada ada bala kada. Karena mengandung hikmah aja. Jadi sakit parut tuh anak bahira. Seluruh itu rahasia dinamai. Jangan dipandang bala, di dalam bala ada mengandung rahasia nikmat Allah. Amaliyahnya itu aja, berzikir, kalau ingat nang memberi nikmat itu adalah Allah. Jadi senang aja hidup. Jangan terlalu banyak berpikir nang kada karuan nih kita. Syukuri nang nyata sudah.